Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang seorang pemuda soleh yang menemukan permata zamrud hijau. Dan kisah ini berlatar belakang di kota Mekah di daerah sekitaran Masjidil Haram. Begini kisahnya teman-teman. Pada suatu hari di Masjidil Haram, ketika itu ada seorang pemuda yang habis selesai sholat zuhur. Ia keluar dari masjid dan duduk-duduk di halaman masjid. Tanpa sengaja, ia melihat ada sebuah kantong berwarna biru yang terbuat dari beludru. Kantong ini terletak tak jauh dari tempat pemuda ini duduk. Lalu pemuda ini mengambil. Kemudian kantong itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah batu zamrud berwarna hijau. Batu zamrud ini tidak begitu besar ukurannya, dan batu ini merupakan salah satu batu mulia termahal ketika itu. Bahkan di zaman sekarang harga batu zamrud sangatlah begitu mahal. Lalu pemuda ini ketika itu langsung naik ke atas di sebuah batu yang tinggi dan berteriak, "Wahai kaum muslim, apakah di antara kalian ada yang kehilangan sebuah kantong?" Namun di sini tidak ada yang menjawab. Lalu pemuda ini berteriak hal yang sama sampai 3 kali. Tapi ketika itu orang-orang tak ada yang merasa kehilangan benda tersebut ketika pemuda ini berteriak untuk yang keempat kali. Ia mengatakan, "Jika di antara kalian ada yang kehilangan sebuah kantong, rumahku ada di sana, silahkan datang kepadaku." Lalu pemuda ini turun dari atas batu dan pulang ke rumahnya dengan membawa kantong berisi permata zamrud di tangannya. Teman-temanku seiman, tak lama dari itu ada seorang pria tua naik di atas batu yang sama. Ia berteriak kepada orang-orang, "Wahai penduduk Mekah, aku kehilangan sebuah kantong. Barang siapa yang mau mengembalikannya, aku akan kasih dia imbalan 50 koin dinar." Rupanya pria tua ini tengah mencari kantong yang ditemukan pemuda tadi. Lalu ketika itu ada seorang pedagang yang mendekati pria tua itu dan beliau berkata, "Wahai paman, tadi ada anak muda yang menemukan sebuah kantong dan mungkin saja itu milikmu. Rumahnya ada di sebelah sana. Coba kau langsung ke rumahnya saja, paman." Singkat cerita, pria tua ini langsung bergegas ke rumah pemuda itu. Setelah keduanya bertemu, pemuda ini berkata, "Aku tadi menemukan sebuah kantong di sekitaran Masjidil Haram. Kantongmu yang hilang berwarna apa dan apa isinya?" Lalu pria tua ini menyebutkan bahwa kantongnya berwarna biru, kemudian isinya permata zamrud. Dan benar saja, ternyata pria tua inilah pemilik dari kantong tersebut. Setelah pria ini mendapatkan kantongnya kembali dan sesuai janjinya, ia langsung mengeluarkan uang 50 dinar dan berkata, "Terimalah ini anak muda. Aku tadi telah berjanji bahwasanya aku akan memberikan imbalan kepada siapa saja yang mengembalikan kantong ini." Namun pemuda ini menolaknya, teman-teman. "Tidak, paman, simpan saja uangmu. Aku tidak pernah mengembalikan dengan niat dibayar." Tapi si pria tua ini terus mendesak agar pemuda ini mau menerima imbalan 50.000 dinar. Dan tetap saja pemuda ini berisi keras menolaknya sampai akhirnya si pria tua ini putus asa dan ia pulang membawa batu zamrud dan uang 50 dinar. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, 3 bulan setelahnya pemuda ini mengalami kebangkrutan dan ketika itu ia jatuh miskin. Harta-harta yang dimilikinya terpaksa dijual. Kemudian tersirat di hatinya, ia ingin merantau keluar Mekah untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan lainnya. Akhirnya ia putuskan untuk pergi ke suatu negeri yang ada di Afrika. Pada suatu hari berangkatlah pemuda ini berjalan kaki dari Mekah ke Jeddah. Dan terkenal, bahkan sampai sekarang, Jeddah ini terdapat banyak pelabuhan di sana. Si pemuda berencana naik kapal laut menyeberangi dari Arab ke Afrika. Akhirnya berangkatlah kapal pemuda yang ia tumpangi ini menuju benua Afrika. Pemuda ini berharap ia bisa mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan uang untuk ia gunakan sebagai modal usaha di tempatnya, yaitu asalnya Mekah. Ketika waktu menunjukkan tengah malam dan kapal pemuda ini telah sampai di tengah lautan, pada saat itu terjadilah hujan badai, ombak bergulung-gulung berkali-kali dan menghantam kapal hingga akhirnya kapal ini hancur dan tenggelam ke dasar lautan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan pemuda ini selamat. Ia mengapung di atas air berpegangan pada sebuah papan bekas pekan kapal.
Akhirnya pemuda ini terombang-ambing di tengah lautan, tak jelas arah tujuannya, dan saking lelahnya pemuda ini pingsan. Sobat Jazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, setelah pemuda ini sadar dari pingsannya, ia sudah berada di tepi pantai di sebuah pulau. Ketika itu waktu sudah menunjukkan azan. Pemuda ini pun bangkit dan ia melihat dari kejauhan ada sebuah masjid. Lantas ia langsung mendekati masjid tersebut untuk melaksanakan sholat subuhnya. Rupanya ketika ia lihat masjid ini kondisinya seperti lama tak terpakai. Ada banyak sarang laba-laba dan debu di mana-mana, dan pemuda ini pun langsung membersihkan masjid ini, dan dia segera memeras baju dan celananya supaya terlihat agak kering untuk ia pakai sholat subuh. Lalu pemuda ini melakukan azan subuh di masjid tersebut. Ketika pemuda ini melakukan azan subuh, rupanya ada beberapa orang dari penduduk sekitar mendengar. Mereka pun langsung beramai-ramai datang ke masjid lalu melaksanakan sholat subuh dengan diimami oleh pemuda itu. Setelah selesai sholat, salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau? Dan dari manakah asalmu?" Lalu pemuda ini pun menceritakan. Awalnya dia berangkat naik kapal mau mencari pekerjaan, tiba-tiba kapalnya terkena badai dan ia pun bercerita sampai akhirnya aku ada di masjid ini. Lalu mereka berkata, "Maukah engkau tinggal di masjid ini untuk mengurus masjid ini dan sekaligus menjadi imam ketika sholat, karena imam masjid kita yang dahulu telah meninggal dunia dan kami butuh imam." "Tenang saja anak muda, nanti saya dan keluarga akan patungan untuk menggaji kamu." Karena pemuda ini pun tak tahu harus kemana dan uang simpanan yang ia pegang juga hilang ketika terjadi badai. Ia pun mau menerima tawaran tersebut. Dan sejak saat itu pemuda ini menjadi pengurus masjid sekaligus menjadi imam ketika sholat. Teman-temanku seiman, seiring berjalannya waktu, setelah pemuda ini sudah 3 bulan lamanya tinggal di masjid tersebut, ketika itu orang-orang pada menyukainya karena ia selain menjadi imam, ia juga mengajar beberapa pengetahuan tentang agama Islam. Pemuda ini terkenal soleh dan hafiz Quran. Sejak pemuda ini tinggal di situ, masjid ini pun selalu terjaga kebersihannya. Nah, karena banyak dari penduduk sekitar yang senang dengan pemuda ini, mereka berharap pemuda ini bisa tinggal lebih lama di pulau tersebut. Lalu salah seorang penduduk pulau ini berkata, "Wahai anak muda, kami senang sejak engkau datang ke pulau ini. Apalagi masjid ini sekarang sudah ramai seperti dulu lagi. Kami mau bertanya satu hal penting kepadamu. Maukah kamu menikah dengan salah satu gadis di pulau ini, supaya kamu bisa menetap bersama kami di pulau ini lebih lama lagi?" Karena pemuda ini masih lajang dan dia juga sudah mulai betah tinggal di pulau ini, akhirnya ia terima tawaran tersebut. Pada suatu hari, para penduduk membawa seorang gadis ke pemuda ini. Gadis ini mengenakan pakaian yang bercadar, jadinya hanya terlihat mata dan telapak tangannya saja. Gadis ini juga memakai sebuah kalung seperti batu mulia yang diikat seutas tali. Ketika itu salah seorang dari penduduk berkata, "Wahai anak muda, inilah gadis yang akan kami nikahkan kepadamu." Namun bukannya melihat wajah dari gadis ini, pemuda ini malah fokus melihat kalung yang ada di lehernya, karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilihat itu wajah dan telapak tangannya. Tapi pemuda ini malah melihat perhiasan yang dipakai gadis ini, sebagaimana kalungnya. Kemudian salah seorang berkata, "Wahai anak muda, kau zalimi wanita ini. Kami suruh engkau melihat wajahnya, kenapa engkau malah melihat perhiasannya?" Orang-orang pun mulai marah ketika itu. Lalu pemuda itu kemudian menjawab, "Wahai paman, sepertinya aku kenal dengan batu yang ada di kalung gadis ini. Itu adalah batu zamrud yang pernah kutemukan 6 bulan lalu di Mekah." Kemudian pemuda ini menceritakan secara rinci peristiwa penemuan batu zamrud itu. Dia bilang, "Ketika itu aku selesai sholat, kemudian menemukan kantong berisi permata zamrud. Kemudian kuiklankan, lalu ada pria tua yang mengaku." Nah, setelah pemuda ini berkata pria tua itu, orang-orang pada bertakbir dan pemuda ini kaget dan ia berkata, "Ada apa paman? Kenapa kalian bertakbir?" Lalu salah seorang dari mereka berkata,
"Wahai anak muda, tahukah engkau siapa pria tua pemilik Zamrud ini? Dia adalah ayah dari gadis ini dan beliau adalah tokoh ulama di pulau ini. Sebelum kamu, beliaulah yang mengurus dan menjadi imam masjid ini hingga pada suatu hari beliau meninggal dunia dan tak ada lagi yang mengurus masjid ini." Lalu dilanjutkan perkataannya oleh salah seorang penduduk yang lain. "Tahukah engkau anak muda, pria tua ayahnya dari gadis ini ketika ia pulang dari Mekah ia bercerita tentang kamu. Dan ia juga bercerita ketika itu ia kehilangan batu Zamrudnya. Kemudian aku secara tak sengaja mendengar beliau berdoa di masjid ini. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah pemuda di Mekah itu menjadi jodoh anakku." Singkat cerita, dinikahkan mereka berdua dan pemuda ini berkata, "Dulu kutemukan batu Zamrud ini dan kukembalikan karena Allah. Dan sekarang Allah takdirkan batu Zamrud ini menjadi milikku dan istriku." Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, setelah 6 bulan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan istrinya meninggal dunia dan akhirnya pemuda ini menjadi pemilik tunggal dari batu Zamrud yang pernah ia temukan dulu dan ia kembalikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang seorang pemuda dan batu Zamrud. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.